Jika engkau sedang bersedih, maka menangislah karena menangis bukan sebuah dosa dan menandakan kelemahanmu. Kita menangis untuk mengeluarkan seluruh energi negatif dan menyiapkan ruang terbaik kembali untuk energi positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Salam kemerdekaan. Waduh, udah lewat masih aja kamu salam kemerdekaan ya Bun Ai. Jangan lupa ya, bagi kamu-kamu yang muslim dan berkesempatan untuk berpuasa, Rabu dan Kamis adalah terbaik untuk kamu berpuasa nih. Jadi kalau bisa nih, jangan lewatkan kesempatan ini. Terus gimana dong Bun Ai kalau masih punya hutang Ramadan, kita bisa puasa sunnah gak sih? Ya sebenarnya sih didahulukan untuk membayar yang wajib ya teman-teman. Tapi jangan khawatir, karena kamu membayar yang wajib di waktu yang kece, maka insya Allah kita akan mendapatkan 2 pahala sekaligus dalam satu puasa. Masya Allah, Allah kok baik banget ya. Minum susu ultra buat takjilan. Halo Sumatera dan Pengarengan. Bener gak tuh Pengarengan ya? Bertamasya kita ke kebun. Halo Malaysia dan Cirebon. Masya Allah, dari Malaysia ke Cirebon jauh tuh ya. Gak apa-apa, jauh di mata deket di hati. Oke deh, untuk vlog hari ini di hari Rabu, Bun Ai ada yang nge-DM nih. Seorang ibu rumah tangga yang memiliki jatah mingguan Rp200.000. Mohon maaf ya kalau banyak suara-suara nih, karena posisinya anak-anak lagi main ya, ikut-ikutan dubbing deh sama Bun Ai. Karena nih kekurangan Bun Ai adalah waktu tidur mereka belum bisa disamakan semua, jadi berganti-gantian. Kalau nunggu tidur salah satunya, yang satu bangun. Jadi ya udahlah ya, kita kalau dubbing pakai waktu Indonesia Agni tidur atau WIA. Oke deh, di sini untuk jatah dari suaminya Rp200.000. Nah, suami bertugas memenuhi kebutuhan kontrakan, bensin, servis, dan lain-lain. Si istri 200.000 ini hanya full untuk kebutuhan rumah. Balik lagi ya, kalau ngomongin uang, ada yang bilang banyak, ada yang bilang sedikit. Ya, banyak sedikit adalah rasa, 200.000 uangnya adalah data. Makanya Bun Ai gak pernah bosan-bosan. Ayo, kalau ngatur uang, usahakan kedepankan data dulu baru rasanya. Mungkin kalau makan nasi sama tempe rasanya ada yang kurang, tapi datanya kita hanya sanggup makan nasi sama tempe, ya sudah, jangan mengedepankan rasa. Aduh, ngomongin rasa ya kamu Bun Ai ya. Oke deh, di sini Bun Ai langsung pecah aja ya. 200.000 per minggu Bun Ai akan bagi menjadi 3 bagian supaya mudah untuk mengaturnya. 20% tabungan 40.000, 70% untuk kebutuhan hidup 140, dan 10%-nya untuk amal yaitu Rp20.000. Sarannya dari Bun Ai, ketika dapat itu langsung dipisah-pisahin. Nanti saran selanjutnya ada di video terakhir ya teman-teman. Nah, sebelumnya juga Bun Ai mau ngasih tips ya. Kalau kita bisa punya alarm untuk membayar cicilan, kita mempunyai alarm untuk membayar hutang, karena kita ada sesuatu yang kita takut kalau nggak bayar, kita takut kalau nggak cicil. Hayo yuk sama-sama kita hidupkan alarm dalam diri kita untuk sama-sama menyisihkan dalam menabung. Jadi kalau untuk cicilan kamu bisa ibaratnya nggak apa-apa deh makan nasi sama garam, yang penting aku bisa bayar cicilan. Nah, lakukan cara tersebut untuk kamu nabung. Kenapa? Percaya deh, sesuatu kebaikan itu di awalnya aja susah. Nanti kalau udah kebiasaan, insya Allah candu. Sama ya, sesuatu yang buruk ketika menjadi kebiasaan maka dia akan candu. Jangan main-main, gak gampang ngelepasinnya. Orang yang biasa, contohnya orang yang biasa gak sholat akan mudah meninggalkan sholat. Tapi orang yang senantiasa menjaga sholatnya akan terniang-niang kalau gak sholat. Aduh, di hari kemerdekaan masih kultum aja kamu ya Bun Ai ya. Bukan kultum ya teman-teman. Nah, jadi ketika terima uang, meskipun jumlahnya sedikit nih 200.000, perasaan kita ya Rohman, cukup nggak ya? Ayo
kita langsung dulu olah dulu. Kalau memang masih nggak cukup, kita rubah lagi caranya. Masih nggak cukup lagi, kita turunkan standarnya. Itu penting banget. Jadi kalau misalnya nih dengan 200.000 pengen punya keinginan nabung 50.000, ternyata nggak sanggup, turun dulu standarnya. Sampai standarnya oke, naik step by step. Jadi jangan langsung frontal, khawatir kaget gitu. Dan di sini untuk tabungan yang 40.000, Bun Ai langsung bagi menjadi dana darurat Rp20.000, tabungan inti Rp20.000. Jadi langsung masukin dulu nih ke celengan aja, nggak usah buka rekening dulu, nanti habis saldonya sama biaya bulanannya. Masukin ke celengan 20.000, dana darurat 20.000, masuk ke dompet yang nggak kelihatan gitu ya. Bukan dompet yang nggak kelihatan wujudnya ya, ada wujudnya, tapi kita taruhlah di selipan. Nah di sini kebutuhan 140.000, ini Bun Ai langsung pecah menjadi beras Rp25.000, kebutuhan sayur 50.000, listrik pulsa 20.000, dan di sini untuk dapur Rp25.000. Kalau ada yang tanya, emang cukup Bun Ai? Kamu yang biasa pakai minyak 1 minggu 2 liter otomatis nggak cukup. Tapi karena memang kondisi kita saat ini harus cukup, ya udah dicukup-cukupin. Contoh, banyak kok alternatif makanan. Kayak kita mau semur tahu, mungkin biasanya tahunya digoreng dulu, ini enggak. Tahunya bisa kita goreng ala-ala teflon, jadi cuma dipanggang aja. Atau misalnya kita siapkan cemilan singkong anak-anak. Singkong kita kukus, kita goreng, terus ditabur bumbu. Insya Allah juga enak. Jadi balik lagi, banyak alternatif tambahan. Di pekarangan rumah yang punya pot juga bisa nanam daun bawang atau kangkung dan sebagainya. Nah, kita juga bisa memasak dalam satu jenis sayuran, tapi kita jadikan 2 lauk. Contoh, belinya bayam 3.000, yang satu kita sayur, yang satu kita bakwan atau kita omelet. Sama-sama dari bayam, tapi hasilnya berbeda. Jadi banyaklah caranya ya teman-teman, jangan khawatir. Insya Allah kita ini adaptif, jadi akan menyesuaikan, aduh mohon maaf libet, dengan kemampuan dan keadaan. Oke deh, sampai sini sebelum segmen terakhir, Bun Ai mau sapa teman-teman dulu. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan Allah selalu berikan kesehatan dan keberkahan rizki ya. Dan bagi kamu yang selalu mendukung channel keluarga Bun Ai, love forever pokoknya ya. Dan kamu yang baru ngeklik video ini, ayo dong langsung tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kamu bisa langsung fresh on the oven kalau Bun Ai ngupload video. Bercanda ya, itu video apa roti Bun Ai? Bercanda ya Mam ya. Oke, dan di segmen terakhir ini Bun Ai mau ngasih beberapa saran untuk menghindari prahara perang dunia di rumah tangga untuk kamu yang membagi tugas dengan suami ya. Yang pertama, usahakan diskusi dengan suami nih untuk kejelasan tabungan seperti pendidikan, mudik, kebutuhan orang tua. Mungkin salah satu pengen ngasih ke orang tua atau dua-duanya pengen ngasih ke orang tua. Ini pastiin akan ngambil budget dari mana. Bunda itu banyak banget yang DM yang ujung-ujungnya berantem karena saling harap-mengharap. Suami berharap dengan 200.000 si istri bisa menyisihkan untuk kebutuhan lain, sementara istri merasa ya udah aku yang penting rumah aja, sisanya kamu. Jadi ini penting banget. Meskipun berbagi tugas, ingat transparansi dalam rumah tangga itu penting. Jadi kamu yang rasa aku gak peduli gaji suami aku, bodo amat yang penting kecukupan, sesekali harus tetap berdiskusi supaya kamu gak kaget kalau dihadapkan dalam kondisi yang gak kamu duga sama sekali. Rutin nih ya, kayak azab ilahi, bukan ini. Tapi untuk antisipasi aja. Nah yang kedua, yuk pisahkan awal tabungan 20% langsung. Jadi ketika kamu dapat 200.000, langsung pisahin dulu Rp40.000 untuk berjaga-jaga. Kalau minggu ini gagal, uang tabungan terpakai, dana darurat terpakai, jangan gagalkan minggu-minggu selanjutnya. Santai, relaksasi supaya kamu gak langsung stres sehingga malah jadi ambiar kemana-mana. Santai, minggu ini aku gagal, aku akan coba minggu yang lain. Atau komposisi dari Bun Ai ternyata gak efektif, silahkan ditukar-tukar, yang penting tujuannya sama. Nah yang ketiga di sini, jika ada kebutuhan tak terduga di luar rumah ya, contoh gas habis atau misalnya tiba-tiba pisau patah, baskom rusak, itu akan ditanggung sama si istri. Tapi pertanyaannya, kalau ada undangan, menjenguk orang sakit, siapa nih yang bakal nanggung? Jadi itu harus jelas dulu sama suami. Kalau untuk kondangan gimana nih, ngejenguk orang sakit, aku nggak bisa nih dari budget aku karena nggak cukup. Nah yang ketiga, memasak makanan dalam jumlah yang cukup. Jadi nggak sedikit, nggak banyak, cukup.
Jangan berpikir sekalian, apalagi kan mohon maaf ya, anaknya baru satu. Jadi insya Allah akan jauh lebih luwes lagi. Misalnya masak untuk pagi yang penting cukup nih nasi goreng, nanti siang ke malam. Jadi jangan masak dari satu kali sampai malam, ujung-ujungnya malam udah nggak seger, nggak dimakan dan jajan. Itu yang berbahaya. Dan yang kelima, please banget kondisi kamu mepet, jadi hindari dulu yang namanya arisan dan cicilan. Dengan alasan, aku kalau nggak ikut arisan nggak bisa nabung Bun Ai. Jangan lemahkan diri kamu. Nabung dulu sendiri, karena arisan akan tetap menjadi beban. Uang yang kamu terima akan tetap menjadi hutang yang harus kamu bayarkan. Oke deh, itu aja untuk video hari ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah ya. Bagi kamu yang mau berteman dengan Bun Ai, ayo langsung follow IG @Bun Ai. Di sana kita bisa saling berbagi, saling sharing, apapun ya. Kadang-kadang Bun Ai juga nggak naikin ke konten, tapi Bun Ai bantuin untuk anggaran keuangannya. Oke deh, Baby Agni suaranya udah kedengeran ya, udah bangun. Jadi sampai jumpa di video Bun Ai selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.